Sahabat TNN Channel, saat ini saya bersama salah seorang pengurus JMSI Pusat, Ya. Bung Zulpen. Kita tengok kan JMSI-nya kalau ditanya soal JMSI. Ya. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol nih Bang Zulpen terkait dengan landscape industri media saat ini ya. Barangkali kan JMSI di Banjarmasin ini juga ulang tahun ke-5. Ya, kemarin ada sejumlah diskusi juga, ada dialog juga tentang perkembangan industri pers tanah air. Nah, bisa Bang Zulpen jelaskan nih bagaimana kondisi industri pers tanah air khususnya di media online? Pengelola media online sebenarnya boleh berbangga diri meski di tengah arus persaingan dengan media sosial. Media mainstream khususnya media siber yang tergabung pada organisasi perusahaan pers, apalagi di jaringan media siber Indonesia. Pengurus JMSI Pusat telah membuat aturan-aturan dan kebijakan tentang sistem dan cara pengelolaan perusahaan pers agar sehat. Ya. Beberapa regulasi kerjasama diatur dalam peraturan di JMSI Pusat. Kemarin pada tanggal 8 Februari JMSI Pusat telah meluncing program kerjasama dengan mitra kerja perusahaan pers. Jadi ada namanya program JMSI Goes to School. Nah, itu sudah di launching, dihadiri oleh Pak Dahlan Iskan, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah ya. Nah ya, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah di Banjarmasin. Sempena dengan HUT JMSI ke-5. Nah, dia ada 5 nih. 5 kan. Nah, itu apa urgensinya atau nilai positifnya lah bagi JMSI melakukan kerjasama dengan pihak sekolah atau pihak pendidikan ya, karena saya dengar bukan hanya di Kalsel ya, di beberapa daerah juga sekarang giat untuk melakukan komunikasi dengan pihak sekolah untuk kerjasama itu. Jadi fungsi media itu kan ada fungsi edukasi Ya. di samping sebagai fungsi kontrol sosial. Fungsi edukasi ini maka di setiap rubrik di setiap media itu menyediakan, kalau media cetak itu ada namanya rubrik pendidikan. Ya. Kalau radio itu ada tentang diskusi pendidikan. Kalau media mainstream, media online itu ada kolom pendidikan. Maka sebagai wadah untuk mengisi kolom pendidikan itu, kita di situ masuk ke sekolah-sekolah, difasilitasi oleh pihak sekolah, pihak pendidikan, Kementerian Pendidikan untuk melakukan edukasi bagaimana caranya mempromosikan sebuah sekolah pada media mainstream, media siber, bagaimana caranya membuat promosi terhadap sebuah prestasi siswa. Mungkin di situ ada juga bagaimana cara mempublikasikannya, apa yang menjadi temuan pada dunia pendidikan itu. Nah, kemudian tambah satu lagi, pada kegiatan-kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh perusahaan pers, khususnya media mainstream yang tergabung di JMSI, diatur oleh beberapa aturan yang mengikat dan tidak saling merugikan. Oke, jadi ini beruntung juga bagi pihak sekolah ya, karena mereka bisa punya akses ke media dan bisa mempublikasikan media mereka. Dan barangkali juga bagi pengelola media cyber ini juga bermanfaat, karena tentu akan punya Gudang sumber informasi. Tulisan juga ya. Jadi ada bahan tulisan, kalau apalagi katanya kerjasamanya juga membuat siswa dan guru ini ada pelatihan penulisan ya. Jadi nanti guru-guru bisa menulis opini, siswa-siswa bisa menulis opini atau artikel ya kan.
sehingga pihak media juga terbantu punya konten, kemudian pembacanya juga ya dari kalangan anak-anak muda nih, anak sekolah ya, karena kalau masa depan media ini kalau tidak ada pembacanya kan juga susah ya. Ya. Oke, selain dalam konteks kerjasama lah, pembenahan di media online ini apa saja yang perlu dilakukan ke depan? Maka di perusahaan media siber itu memang kita harus menyadari juga kalau kita yang berbaik diri, kita digerus oleh kompetitor. Nah, maka lawan nyata kita hari ini media sosial. Lengkapi semua yang harus dilengkapi pada perusahaan media mainstream. Contohnya, kalau memang harus memiliki pemimpin redaksi di situ, lengkapi pemimpin redaksinya. Yang UKW ya? Yang UKW utama khususnya. Nah, kalau yang penanggung jawabnya, kemudian struktur redaksi itu lengkapi dulu. Ya. Setelah itu, karena media sosial adalah kompetitor kita, maka kita akan guide dia menjadi media mainstream kita. Maka dijadikan dia alat penyebar informasi karya jurnalistik yang diciptakan oleh sebuah perusahaan pers itu. Artinya media sosial itu juga nggak boleh dianggap semata-mata sebagai kompetitor ya? Nggak boleh. Tapi juga diajak untuk kolaborasi. Ya, karena bagaimanapun juga anak-anak muda itu juga cenderung ke media sosial ya. Tapi kita beri sentuhan informasi yang baik. Iya, karena kalau dia nyekrol TikToknya akan lewat di situ TikTok yang pemilik media mainstream yang menggambarkan konten itu karya jurnalistik. Dia nyekrol maka akan jumpa itu. Masuk ke Facebook dia akan nyekrol lagi, dia jumpa karya jurnalistik. Maka kita jadikan media sosial itu adalah alat untuk bermain pada media mainstream. Jadi tidak hanya mungkin didominasi oleh konten-konten yang tidak bermanfaat ya, atau hanya sekedar hiburan saja, tapi juga dengan teman-teman media ini aktif di media sosial, maka konten-kontennya itu juga bisa memberikan pencerahan lah. Nah itu luar biasa ini. Nah kalau dari sisi teknologi media online sekarang ini seperti apa kalau di JMSI? Memang luar biasa perkembangan ini. Kita media mainstream ini, media cetak sudah mulai tergerus, bahkan banyak yang sudah tutup, gulung tikar ya, tutup. Jadi media mainstream ini yang sekarang beralih ke media siber, memang pengelolanya harus melek teknologi ya. Iya, pengelolanya ini memang harus menguasai lah teknologi yang terbaru saat ini. Khususnya mempekerjakan dari karya tulisan itu dijadikan konten menjadi layak tonton. Ya. Memang perkembangan teknologi sangat pesat, tapi kita harus mampu mengendalikannya. Ya. Itu walaupun mungkin generasi tua masih banyak ikut turun ke media online, tapi mereka juga harus belajar tentang teknologi terbaru ya, apalagi sekarang AI gitu ya. AI itu sebenarnya bisa membantu untuk memproduksi konten juga kan sebenarnya kan. AI itu sangat membantu jika penggunanya adalah seorang jurnalistik, orang yang memahami karya jurnalistik. Tetapi kalau berguru ke AI tentang karya jurnalistik, umpama kita itu belajar ngaji tanpa guru, sesat. Itu tidak boleh. Dia tidak boleh jadi tumpuan utama. Boleh. Tetapi artinya misalnya ada orang buat berita itu minta dibuatkan AI, itu nggak bagus ya. Itu sesat. Ya. Tapi kalau misalnya untuk jadi alat bantu, misalnya kan ada juga tuh teman-teman yang buat berita diubah jadi video, lalu situ ada narasinya, nah text to voice itu ya, itu boleh ya. Itu terbantu. Itu kita menggunakan AI sebagai alat pendukung kita. Tapi barang itu karya jurnalistik yang disadur ulang. Tulisannya tulisan wartawan ya, tulisan jurnalis. Betul. Tapi ketika dia berubah menjadi konten audio visual,
ya boleh, Boleh, dibantu sangat. itu ya gitu karena tulisannya fakta ya, hanya alat bantunya saja ya itu. Jadi wah luar biasa nih perkembangan industri media saat ini ya. Jadi tantangannya juga besar tapi bukan berarti peluangnya tidak ada. Ya, tantangan yang kedua, lawan yang kedua itu bukan juga media sosial. Lawannya kejenuhan. Oke. Dia pembretnya, dia wartawannya, dia pimpinan perusahaannya. Saat dia jenuh, maka hilang tuh media itu. Iya. Tak beredar. Maka dilengkapilah susunan-susunan pengelolaan perusahaan pers itu. Oke. Terima kasih Pak Ketua ICT JMSI Pusat Bung Oke. Julpen Juri.